Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah. Iku asyaratun niku 10. Jadi dalam Fatihah iki salah satu Fatihah iki termasuk rukun dalam solat, perkara wajib yang harus ada dalam solat. Nah, mulane Fatihah sendiri satu rukun Fatihah itu juga ada beberapa syarat. Dalam kitab Safina memang ada 10 syarat yang harus terpenuhi. Jadi otomatis ketika salah satu syarat 10 kok tidak terpenuhi dalam Fatihah, otomatis tidak sah Fatihah. Nek tidak sah Fatihah, tidak sah solate. Mulane penting sekali ngaji kitab Safinah. Pertama rupane 10 at-tartibu, rupane tertib. Jelas dalam Fatihah niku memang harus tertib. Bi ayatiya biha ala nadmiya al-ma'ruf. Dalam syarah iku memang membaca Fatihah iku memang secara sesuai urutane, sesuai runtutane. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, seterusnya memang sesuai urutan. Tidak boleh ayat ketiga terus pertama terus kelima, tidak boleh. Soalnya apa? Tidak tertib, tidak urut, tidak sesuai runtutan. Nah, memang dalam Fatihah, membaca Fatihah di dalam sholat iki ada aturannya. Harus sesuai runtutan ayat mulai pertama nyampe akhir Fatihah niki harus sesuai. Kok enggak urut, nah itu enggak sah. Nek enggak sah Fatihah, otomatis enggak sah sholatim. Sing kedua wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli iki tidak dipisah dengan waktu sing lama. Gambare bi allayati ya bi fasilin. Jadi dalam kitab Syariku Imam Nawawi mengatakan nek muwala iku tidak ada pemisah yang lama. Nah, mulane fa in takhallala zikrun ajnabiyun ghairu muta'alliq bis sholati walau qalilan. Ketika nantinya kok dalam pembacaan Fatihah solat iki mau kok ada pemisah di sela-sela dengan sesuatu perkara, zikir yang lain yang tidak ada hubungan dengan solat, meskipun sedikit iku kaham di atishin, seperti contohnya misalkan orang yang bersin iki membaca alhamdulillah. Jadi ketika dia bersin niku disunahkan membaca alhamdulillah. Nah, ketika nantinya kok di tengah-tengah Fatihah dia membaca alhamdulillah yang disunahkan dalam bersin iku lah niki. Wa in sunnah kharijaha. Nah, meskipun toh dia disunahkan membaca alhamdulillah dalam selain solat, memang disunahkan memang. Tetapi kalau dalam solat wa ka ijabatil muazin, dan contoh lagi yang kedua menjawabi orang yang adzan. Jadi ketika ada adzan, pas posisi sholat membaca Fatihah, kok dia menjawabi adzan. Nah, kotoa, jawabe in kotoal muwalah fayu'idu al kiroah. Nah, zikir yang tidak ada hubungan dengan sholat, itu bisa memutus Fatihah. Otomatis fayu'idu al kiroah, harus mengulangi bacaan Fatihah. Soalnya apa? Terputus mualai, nuli-nuline terputus. Wala tabtulu sholatuhu, tidak batal sholate. Yang wajib iki hanya mengulangi Fatihah. Soalnya apa? Fatihah iki mualahnya terputus. Jadi sholate tidak batal, tetapi dia harus mengulangi Fatihah meneh. Soalnya apa? Disela-selai dengan zikir yang tidak ada hubungan dengan sholat. Iki mulane dalam Fatihah ini memang harus langsung, tidak usah dipisah dengan waktu yang lama. Apa meneh ketika disela-selai dengan zikir yang tidak ada maslahat dengan sholat. Sing ketiga, wa mura'atu hurufiyah, lan ngreksa pira-pira huruf Fatihah. Jadi menjaga huruf-hurufnya Fatihah iki juga penting dalam Fatihah supayane sholat iki sah. Wa hiya mi'atun wa samaniyatun wa salasuna bil ibtida bi al-fatil wasli. Jadi nek dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau Imam Nawawi mengatakan ada 138 huruf. Dalam kitab itu memang dijelaskan ketika hurufnya ditasyid ada berapa dan lain-lain. Nah, yang penting
dalam pembacaan Fatihah iki huruf-hurufnya Fatihah harus dijaga. Enggak usah dikurangi, enggak usah ditambahi. Dan niku penting. Soalnya kalau misalkan dikurangi, otomatis ada kemungkinan bisa merubah makna. Nek merubah makna otomatis Fatihah juga enggak sah. Wa mura'atu tasydidatiha, lan ngreksa pira-pira tasydide Fatihah. Jadi ada termasuk syarat yang ketiga dewa menjaga huruf-huruf Fatihah. Yang keempat menjaga tasydid dalam Fatihah. Soalnya penting. Jadi dalam tasydid iki penting dalam Fatihah. Soalnya ketika nantinya tasydid kok iki dirubah, lah ada kemungkinan maknanya iki berubah. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu maknanya hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Nah, ketika nantinya kok dirubah iyyaka na'budu tanpa ditasydid ya-nya, iku maknane srengenge. Jadi hanya kepada srengenge yang disembah ki mau. Nah, mulane iyyaka na'budu karo iyyaka tanpa ditasydid ki maknane beda. Bahkan nek tidak ditasydid malah menyembah srengenge, menyembah matahari. Nah niki naudzubillah. Mulane tasydid iki harus dijaga dalam Fatihah, penting. Wa alla yaskutalan yen ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng sifate sakta, tawilatan kang suwe, wala qasiratan lan ora meneng kang sedelok, sifate yaksidu kang nejo sapa wong oleh nejo biya kelawan qasira, nejo apa qad alqiraati ing medhot wacanan. Jadi yang selanjutnya nomor 5 iki dalam pembacaan Fatihah iku tidak adanya diam yang lama. Jadi misalkan di tengah-tengah Ar-Rahmanir-Rahim terus diam nyampe 1 menit lagi dilanjutkan Maliki Yaumiddin, niku tidak sah Fatihah. Otomatis harus mengulangi Fatihah meneh. Nah, mulane dalam pembacaan Fatihah enggak usah dipisah dengan waktu yang lama atau dipisah dengan waktu yang sebentar, yang di situ yaksidu biaqat al-qiraah, ada keinginan untuk memutus Fatihah. Jadi meskipun dipisah dengan waktu yang lama, tapi ada qasdu, ada keinginan untuk memutus Fatihah, dan itu juga bermasalah. Wa qiraatu kulli ayatiha, lan maca saben-saben pira-pira ayat lan maca sekabehane pira-pira ayat Fatihah. Wa minalan iku tetep setengah saking ayat al basmalatu tawi basmalah. Jadi termasuk syarat perkara yang harus terpenuhi dalam Fatihah iku membaca semua ayat-ayat Fatihah. Di antaranya basmalah. Jadi memang ada perkhilafan dari kalangan ulama. Nek menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan nek dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim niku cara Imam Syafi'i termasuk ayat dari Fatihah. Mulane harus dibaca dalam Fatihah. Nah, ketika nek memang bismillah tidak dibaca, otomatis Fatihah tidak sah. Nek Fatihah tidak sah, salat tidak sah. Niku nek menurut mazhab Syafi'i. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bismillah niku tidak termasuk Fatihah. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib dibaca dalam sholat. Nah niku sebagian ulama. Tetapi dalam kitab ini, dalam mazhab Syafi'i, memang bismillah iki wajib dalam Fatihah. Wa adamul lahni lan ora anane pelo sifate lahan al mukhilli kang najatake apa lahan oleh najatna bil makna kelawan makna. Jadi tidak adanya pelo. Jadi dalam pembacaan Fatihah ini tidak adanya pelo, tidak adanya bacaan yang bisa merubah makna. Soalnya nek merubah makna nantinya bisa merusak Fatihah. Nek merusak Fatihah otomatis sholatnya batal. Nah, niku nek memang tidak diulangi. Nah, memang ada ketentuan-ketentuan. Wa antakunalan yento ana apa qiraah ana iku halatal qiyami iku ing dalam tingkae ngadeg ning di fil fardhi ing dalam salat fardu. Jadi dalam pembacaan Fatihah niku memang harus dalam keadaan berdiri di salat fardu. Jadi salat fardu iku memang pembacaan Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Nek selain salat fardu niku memang boleh membaca Fatihah dalam keadaan duduk
Nah, boleh. Jadi sholat fardu ini harus berdiri, takbiratul ihrami harus posisi berdiri. Terus dalam pembacaan Fatihah pun juga harus posisi berdiri. Niku dalam sholat fardu. Nek selain sholat fardu, misalkan sholat sunnah, nah, qobliyah ba'diyah, membaca Fatihah dengan duduk tidak masalah, tidak masalah. Tetapi ketika nantinya kok dia mampu dengan berdiri, kok dilakukan dengan duduk, otomatis pahalanya separuh, setengah. Nah, niku penting. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan Fatihah dalam posisi berdiri, misalkan punya penyakit lumpuh, boleh dengan duduk. Nek memang dia tidak mampu. Nah, wa ayusmi alan yento awerungu sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong awerungu apa alqiraata ing wacanan. Termasuk syarat dalam Fatihah iku ketika dia membaca Fatihah dalam sholat iku minimal telinganya iku mendengar. Jadi dirinya sendiri ki mendengar bacaan Fatihah. Ai isma'uhu nafsahu jami'a hurufiha. Jadi memang di situ dirinya sendiri orang yang sholat iki mendengar bacaan semua huruf-hurufnya. Huruf-huruf Fatihah ini dia mendengar memang. Ingkana sahihas sam'i wala laghat. Memang dengan catatan nek memang pendengarannya ini normal, sehat. Jadi pendengarannya sehat, normal dan tidak adanya keramaian. Niku memang pendengarannya iki harus mendengar semua huruf-huruf Fatihah. Nek memang dia iki mau kok tidak normal pendengarannya, misalkan telinganya iki bermasalah, niku tidak harus telinganya iki mendengar bacaan semua hurufnya Fatihah, tidak. Soalnya apa? Telinganya iki bermasalah. Atau misalkan dalam keramaian, misalkan sholat di situ sebelah iki mau misalkan jalan raya. Jadi neng masjidnya cedak jalan raya. Dan niku ketika nantinya kok di situ kok Fatihah nyampe tidak terdengar oleh telinganya sendiri karena apa? Rame. Misalkan rame, banyak motor, banyak truk. Lah niku tidak harus telinganya iki mendengar bacaan huruf-huruf Fatihah. Tidak harus. Soalnya apa? Rame. Nah, utawa ndek wau misalkan telinganya iki bermasalah, punya penyakit misalkan. Nah, niku enggak masalah. Tapi ketika nantinya kok sudah normal, misalkan telinganya iki normal, pendengarannya normal dan tidak adanya keramaian, niku minimal bacaan Fatihah ini semua hurufnya harus didengarkan, bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Niku penting. Wa alla yatakhallalaha lan yen to ora nyela-nyelani ha ing Fatihah apa zikrun apa zikir sifate zikir ajnabiyun kang liya. Syarat yang terakhir ke-10 iki dalam pembacaan Fatihah niku tidak disela-selai dengan zikir yang lain. Jadi zikir yang lain iki memang ada yang bisa memutus bacaan Fatihah. Bi khilafi ma idza ta'allaqa zikrun limaslahati sholat. Kata minihi li qiraati imamihi wa fathi alaihi walau fi ghairil Fatihah. Jadi salah satu termasuk zikir yang ada maslahat dalam sholat. Jadi ketika kita iki mau dalam sholat iki ada zikir yang di situ punya maslahat dengan sholat, ada yang tidak punya maslahat dengan sholat. Nek sing punya maslahat dengan sholat contohnya apa? Membaca amin. Jadi membaca amin karena bacaan Fatihah imam. Misalkan ya, imamnya misalkan membaca Fatihah. Terus setelah waladhdallin amin, terus iki kan makmum disunahkan membaca amin. Nah, amin di sini makmum disunahkan membaca amin karena bacaan Fatihah imam iki posisinya ternyata ning tengah-tengah Fatihah. Jadi imam sudah selesai Fatihah, terus makmum ada kesunahan membaca amin. Nah, meskipun toh dia di tengah-tengah Fatihah. Jadi misalkan makmum lagi posisi Maliki Yaumiddin, imam sudah selesai Fatihah. Niki makmum ketika nantinya membaca amin di tengah-tengah Fatihah. Nah, niku wala yaftahu alai illa idza tawaqqafa wa sakata hina madama yaruddu dalan bihi la yaftahu alaihi. Jadi
ketika nantinya zikir yang ada maslahat dengan sholat, contohnya apa? Dek mau amin. Jadi makmum di tengah-tengah Fatihah Maliki Yaumiddin, malah imamnya sudah selesai Fatihah. Lah iki makmum ada kesunahan membaca amin. Nah, ketika nantinya kok makmum membaca amin yang di situ ada maslahat dengan sholat, otomatis tidak masalah, tidak memutus Fatihah, tidak memutus Fatihah. Otomatis setelah membaca amin dilanjut wae Fatihah, enggak masalah. Soalnya apa? Zikirnya iki ada hubungan dengan sholat. Ada kemaslahatan dengan sholat. Niki enggak masalah. Sing masalah niku ketika zikir di situ tidak ada kemaslahatan dengan sholat. Nah, misalkan di tengah-tengah Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, terus dia iki mau zikir misalkan Subhanallah misalkan, utawa Alhamdulillah. Dan niku sing bermasalah, niku bisa memutus Fatihah. Nek Fatihah terputus, otomatis salate batal. Mulane dalam Fatihah niki juga penting kita ketahui syarat-syaratnya dalam Fatihah. Supaya apa? Nek Fatihah iki sah, otomatis salate iki mau sah. Nek Fatihah gak sah, bermasalah, lagi juga salate juga bermasalah. Mulane yuk bareng-bareng kita ngaji sama-sama niki mugi-mugi saged manfaat barokah.